Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Sidik. Kali ini kita masuk pada pelajaran 5. Hari ini Pak Sidik mau bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tapi sebelum Pak Sidik bercerita mengenai kisah Nabi Daud alaihissalam, Pak Sidik mau bertanya, mengapa kita harus mengetahui kisah Rasul? Ayo dijawab. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi dari ayat Al-Quran ini, semoga dengan mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, kita semua dapat meniru sifat-sifat atau uswatun hasanah yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, siapakah Nabi Daud, anak-anak? Ya, Nabi Daud nama lengkapnya Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahsun bin Wainadob bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Itu tadi adalah nama lengkap Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Nama daerahnya itu Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan yang dahsyat antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah menang. Waktu itu Nabi Daud adalah salah seorang tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja untuk menggantikannya. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kerajaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Itu tadi merupakan
dalil bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur adalah mukjizat sekaligus kitab suci bagi Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Selain kitab Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan sore atau senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Pemakaiannya lebih bebas bergerak karena lentur, tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 10-11 dan disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Allah memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh-musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling. Hingga saat ini, puasa Nabi Daud sering kita kenal dengan puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Jadi selang-seling hari ini berpuasa, besok tidak. Serta banyak beramal soleh. Nabi Daud banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. Itu demikian tadi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita dapat mengambil pelajaran di antaranya. Pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kedua, Nabi Daud gemar bertasbih dan memuji Allah. Ketiga, Nabi Daud merupakan pencipta baju besi. Keempat, Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang bagus atau indah. Yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Setelah membaca keteladanan kisah atau mendengarkan kisah keteladanan Nabi Ayub, Nabi Daud alaihissalam, sikap dan kebiasaan kita yaitu antara lain, insya Allah aku selalu bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku juga akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Demikian tadi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita semua dapat meniru keteladanan sikap Nabi Daud alaihissalam. Sekian dari Pak Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.